warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Rini Lestari dengan NIM F10811811006. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tanjung Pura, Angkatan 2018. Saya berasal dari kelas 6A reguler. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan, dosen pengampu Suparjan MPD. Di sini kami ditugaskan untuk mengobservasi daerah tempat tinggal kami masing-masing tentang potensi sosial entrepreneurship yang dapat dikembangkan. Nah, untuk lebih singkatnya lagi, let's go, mari kita simak. Nah, di sini saya mengembangkan daun kratom, yaitu berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu, dengan judul olahan daun puri atau kratom Mitragina speciosa Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi minuman herbal siap seduh dengan nama teh kratom Borneo. Dari video ini, ada 3 yang akan saya bahas, yaitu mengenai yang pertama adalah latar belakang, kedua konsep, dan ketiga analisis peluang usaha menggunakan model SWOT, yaitu Strike, Weakness, Opportunity, dan Threatness. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Kabupaten Kapuas Hulu digencarkan dengan tumbuhan hutan yang diambil daunnya saja, yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, tumbuhan apakah itu? Di Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya menyebut tumbuhan tersebut dengan nama daun puri, dengan bahasa resminya adalah kratom, dengan bahasa Latin Mitragina speciosa. Kratom atau daun puri adalah tanaman tropis yang banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Tanaman kratom asal Kalimantan Barat telah dikenal hingga mancanegara. Salah satu kabupaten penghasil kratom terbesar yaitu pada Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, telah mencatat pada tahun 2019 kratom yang dihasilkan oleh petani Kapuas Hulu mencapai kurang lebih 500 ton dalam sebulan. Nah, tingginya potensi tanaman kratom tentunya membawa angin segar bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, sekitar kurang lebih 1-2 tahun lamanya, masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu berinisiatif sendiri untuk membudidayakan kratom. Nah, pembibitannya itu sendiri diambil dari lahan, diambil dari hutan liar serta penyetekan. Nah, sekarang Kabupaten Kapuas Hulu masyarakatnya sudah pandai dalam pembibitan serta pembudidayaannya. Sejak itulah sampai sekarang kratom menjadi aset mata pencaharian terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu yang merubah perekonomiannya. Sehingga masyarakat rata-rata menyulap kebunnya menjadi tumbuhan kratom. Bahkan, masyarakat Kapuas Hulu menyebutkan daun kratom merupakan daun uang atau daun surganya Kalimantan Borneo. Oke, baik. Di sini kita akan membahas bagaimana sih ciri-ciri kratom atau karakteristik kratom. Nah, di sini
terlihat ada daun, ada batang, dan ada gambar buah dan bunga. Ciri-ciri daun dan batang. Nah, bisa dilihat ya pada gambar. Ciri-ciri daun kratom, daunnya berwarna hijau tua mengkilap dan dapat tumbuh hingga panjang dari 14 sampai dengan 20 cm dan lebar 7 sampai 12 cm. Daunnya sedikit lebar dan bersirip. Untuk ketinggian batang pohon puri ini atau kratom sekitar 25 meter. Diameter batang 1 meter, batangnya lurus dan kulit bagian luarnya halus berwarna abu-abu. Nah, bisa dilihat pada gambar. Sedangkan ciri-ciri bunga dan buah, ciri-ciri bunga kratom itu tumbuh di ujung cabang, berbentuk bulat dan berwarna kuning, menjadi ciri khas dari tumbuhan kratom ini sendiri, serta bentuk buah kratom bulat menyerupai bentuk bunganya. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nah, ini adalah masih lanjutan dari latar belakang. Ini adalah gambar tumbuhan kratom di pesisir Sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Kutubo Selatan, Kedahi Hulu. Nah, ini adalah daerah tempat tinggal saya. Ini adalah foto observasi saya. Nah, teman-teman, Anda bisa berkunjung ke daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sekarang tidak ada lahan yang menganggur lagi akibat dari kratom ini. Setelah saya observasi di berbagai lahan pertanian, sekarang kratom sudah tumbuh di berbagai lahan pertanian, bahkan di pekarangan rumah dan di pesisir sungai. Nah, bisa dilihat kratom banyak tumbuh di pesisir sungai. Nah, karena habitat kratom ini paling suka di daerah berair, kratom tumbuh subur di daerah dekat pesisir sungai karena jenis tanahnya itu sangat bagus dan kaya bahan organik, yaitu tanah aluvial. Nah, ini penduduk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sangat senang sekali menanam kratom di daerah pesisir sungai karena proses pertumbuhannya itu sangat cepat. Nah, bisa dilihat gambarnya di pesisir sungai itu sudah padat dengan tumbuhan kratom. Oke, next kita lanjut lagi. Dari sini saya akan menjelaskan tentang data petani kratom sejak akhir tahun 2020. Nah, ini yang saya dapatkan ini yaitu dari data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, di sini untuk petani kratom. Nah, jumlah petani kratom kurang lebih diperkirakan sekitar 18.120 jiwa. Wah, bayangkan betapa banyaknya petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, sedangkan yang kedua, luas lahan diperkirakan sekitar 11.225 hektar tersebar di 22 kecamatan. Nah, sedangkan yang ketiga diperkirakan jumlah batang pohon kratom yang ditanam yaitu sekitar 44.491.317 buah. Bayangkan betapa banyaknya. Nah, ini Anda bisa mengunjungi Kabupaten Kapuas Hulu sangat asri, yaitu di pesisir sungai, di pekarangan rumah ditumbuhi oleh kratom ini. Nah, di sini saya akan juga membahas tentang proses pengolahan daun kratom. Nah, bisa dilihat dari gambar. Nah, di sini untuk proses pengolahan kratom menjadi tepung ini memang sebenarnya tidak cukup sulit. Nah, pertama itu pastinya pemetikan. Nah, pemetikan ini pastinya yaitu pilihlah daun kratom yang sudah tua. Nah, biasanya setelah saya observasi kemarin untuk pemetikan daun kratom ini dilakukan
sebanyak 1 bulan sekali. Nah, yang kedua ini penjemuran. Nah, bisa dilihat, untuk penjemuran ini untuk cuaca cukup cerah itu biasanya sekitar 2-3 hari saja. Selanjutnya untuk remahan keraton. Setelah dijemur, keraton ini akan dimesin. Dimesin menggunakan mesin manual buatan sendiri dari masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Hingga menjadi remahan keraton bisa dilihat pada gambar masih kasar. Kemudian setelah menjadi remahan keraton, biasanya untuk penduduk industri lokal menjualnya ke yang pembeli lokal juga. Setelah itu orang penduduk lokal akan membuat penyepungan remahan keraton. Itu menggunakan alat yang bisa dilihat mesinnya, dan sehingga sepertilah tepung keraton. Tepung keraton ini nanti akan diekspor dan akan dijual ke berbagai negara. Biasanya itu negara Amerika dan negara Eropa. Nah, di sini untuk ekspor tepung keraton. Untuk pengeksporan tepung keraton ini bisa dilihat, ini ada berbagai macam bentuk, ada berbagai macam varian. Nah, ini tergantung dari jenis keraton, dari proses pembuatannya. Nah, di sini yang saya tahu yang paling sangat mahal itu adalah Super Green Harmony. Ini adalah tepung keraton yang memang dia itu super hijau dibandingkan yang lain. Jadi untuk pengeksporan tepung keraton ini biasanya ke negara Amerika dan Eropa. Ini permintaan itu sangat banyak. Nah, kebutuhan mereka setelah dianalisis yaitu sekitar 1.000 ton satu kali pengeksporan. Wah, bayangkan betapa banyaknya. Nah, jadi di sini saya juga akan membahas potensi harga jual keraton. Nah, untuk harga lokal ya, untuk potensi harga jual keraton sangat tinggi. Harga jual keraton basah itu dihargai sekitar 4-5 ribu per kilogram. Untuk yang remahannya, keraton itu seharga 20-25 kilogram. Dan untuk yang tepung powder atau berupa tepung, nah itu sekitar 40-50 per kilogram. Nah, bukankah harga keraton bisa mengalahkan harga karet? Nah, untuk itulah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sudah mengubah kebun-kebunnya itu menjadi kebun keraton karena mensejahterakan perekonomian di masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, ini adalah manfaat kratom. Manfaat daun kratom. Nah, daun kratom yang memiliki aroma khas ini hampir persis sama dengan aroma teh. Nah, jadi manfaat kratom ini dipercayai memiliki khasiat bagi tubuh, antara lain mengurangi rasa sakit, mengatasi kelelahan, hingga membuat tubuh lebih rileks, serta menambah stamina tubuh, mengatasi gangguan tidur, meredakan nyeri, meredakan gangguan cemas dan depresi. Karena khasiatnya itu, kratom menjadi komoditas dengan nilai ekonomi tinggi. Tak hanya beragam manfaat di atas, daun kratom juga telah digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai keluhan seperti batuk, diare, dan demam. Daun kratom bahkan dapat mengobati diabetes dan darah tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada konsep yang akan saya kembangkan melalui daun kratom. Nah, di sini konsepnya saya ingin berinovasi, membuat olahan kratom menjadi teh Borneo, yaitu teh siap seduh dinamakan dengan teh kratom Borneo. Nah, alasannya ini juga saat ini
menjadi masalah terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu karena masyarakat belum mengoptimalkan keraton secara maksimal, terutama pada olahan daun keraton menjadi produk herbal, baik minuman maupun makanan. Maka dari itu saya ingin berinovasi membuat olahan daun keraton. Nah, karena itu juga setelah kita lihat dari latar belakang tadi mengenai daun keraton, di sini saya tertarik dengan membuat konsep yaitu dengan olahan daun keraton. Nah, ini di sini kenapa? Karena keraton ini telah dipatenkan menjadi tanaman khas asli Kapuas Hulu. Nah, maka dari itu saya ingin berinovasi membuat olahan keraton menjadi teh. Nah, ingin mengembangkan produk yang memang berasal dari Kalimantan, khususnya Kapuas Hulu. Nah, pasalnya juga masyarakat Kapuas Hulu belum mengolah daun keraton ini menjadi olahan karena mereka hanya menjual remahan saja, tidak mengolah daun keraton menjadi minuman herbal. Nah, alasan selanjutnya, alasan di sini saya membuat produk. Dalam membangun usaha ini, pembuatan olahan minuman herbal teh keraton yang utamanya saya ingin menggerakkan kaum pemuda-pemuda, baik pemuda dan pemudi Kapuas Hulu, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah tamat sekolah, baik di jenjang SMA, diploma maupun S1 yang masih menganggur, dan masyarakat Kapuas Hulu yang belum memiliki pekerjaan tetap. Nah, dalam menekuni usaha ini, selain untuk memberantas pengangguran dan memberikan pekerjaan kepada kaum pemuda, diharapkan dapat memajukan masyarakat, pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi kabupaten penghasil keraton terbesar di daerah Kalimantan Barat. Nah, di sini juga saya ingin pemerintah Kapuas Hulu juga ikut terjun jikalau inovasi pengembangan saya ini nanti bisa diterima dan dijalankan. Yang pastinya saya ingin pemerintah membuatkan tempat khusus untuk proses produksi olahan teh. Nah, yaitu seperti pabrik yang insya Allah khususnya pastinya akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Kapuas Hulu, khususnya pemuda-pemudi yang masih menganggur. Nah, semuanya, teman-teman, inilah insya Allah contoh produk teh keraton Borneo yang ingin saya kembangkan dan ingin saya ajari nanti di masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, ini sih masih rancangan. Nah, semoga kedepannya ini bisa terwujud. Nah, semoga Kabupaten Kapuas Hulu menjadi kabupaten yang memang tidak tertinggal lagi, menjadi kabupaten yang sejahtera perekonomiannya dan tidak ada lagi kesenjangan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis peluang usaha menggunakan model SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threatness. Strength atau kekuatan, yang pertama, bahan mudah didapati. Kedua, usaha yang memiliki potensi kuat untuk dikembangkan. Yang ketiga, bahan yang sudah masuk pasar internasional. Weakness atau kelemahan, yaitu perizinan yang masih tidak menentu, serta alat untuk membuat suatu produk sendiri masih belum memadai. Opportunity atau peluang, yang pertama, permintaan yang banyak serta sudah masuk internasional. Threatness atau ancaman, yang pertama, masyarakat yang masih takut karena masih belum ada aturan yang pasti. Kedua, sulitnya dalam pemasaran.